Selamat siang ya. Perkenalkan saya Ridwan. Ya, Ridwan. Di sesi ini kita pengen bicara santai-santai ya tentang dunia trading ya. Yang mana orang bilang trading ini sebagian dari judi katanya, gitu ya. Nah, di sini kita sudah ada Bang Jimmy. Ya, Bang Jimmy ini orang dari wakil pialang berjangka, Bang Jimmy ya. Ya, benar Pak Ridwan. Oke. Nah, di sini kita coba bahas untuk para sahabat-sahabat trader ya. Jadi jangan trading ini sih banyak ya perusahaan-perusahaan yang sekarang ini ada, khususnya di Kota Medan. Ya, di Kota Medan khususnya banyak sih yang dimasukin oleh broker-broker luar, perusahaan-perusahaan luar. Ya, nah ini kita akan dapat penambahan sedikit ya, kita untuk mengupasnya sedikit ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak Bang Jimmy, nanti banyak-banyak pun bosannya kan. Ya, benar, namanya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya. Bang Ridwan ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, trading ini kita sudah mungkin ya sebagian sudah tahu ya trading itu apa. Ya. Cuman kan bagi orang awam Bang Jimmy, trading ini orang nggak paham. Ya, yang orang tahu trading ini jual beli. Ya, benar. Yang orang-orang awam bilang ya. Nah, jadi kami di sini butuh di sini sahabat-sahabat trader yang awam, pemula gitu ya, pengen tahu nih bahasa trading itu apa, Bang Jimmy? Yuk, Bang Jimmy. Oke, sobat-sobat trader semua, perkenalkan saya Jimmy sebagai seorang wakil pialang ya. Kita dalam acara ngobrol-ngobrol santai. Jadi memang seperti yang disampaikan di awal itu, bahasa trading itu mungkin orang udah awam ya, menganggap trading itu adalah judi kan Oke, gitu. benar. Padahal sebenarnya memang dari bahasanya aja trading itu artinya transaksi jual dan beli. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kita di dalam sehari-hari itu kita tidak sadar kita udah melakukannya gitu Bang Ridwan. Nah, Benar, kita Bang. punya barang, terus kita beli. Seandainya kita mau menjual lagi, otomatis kan kita beli dengan harga misalnya Rp100. Nah, kalau kita jual lagi dia dengan harga 150, berarti kan di situ ada selisih harga yang dinamakan keuntungan. Oke, Kan gitu. keuntungan. Jadi simpel aja sih bahasa trading itu, transaksi jual dan beli untuk mendapatkan selisih harga yang dinamakan keuntungan. Kan gitu. Nah, kenapa kita tidak setuju dengan perkataan atau image di luaran yang mengatakan trading itu judi? Kan gitu. Karena apa? Trading itu disediakan wadahnya oleh pemerintah dan landasan hukumnya ada. Nah, sobat-sobat trader, nanti informasi yang lebih akurat boleh ya, mungkin nanti hubungin Bang Ridwan atau hubungin saya, kita akan kupas lebih mendalam lagi. Tetapi pada intinya, wadah ini disediakan oleh pemerintah secara resmi. Oke. Ya, jadi hak konsumen itu, hak investor itu dilindungi di dalam undang-undang, gitu dia sobat trader. Nah, jadi pemerintah itu sudah memikirkan gitu. Namanya juga kita ini berdagang, ada yang namanya keuntungan, tetapi jangan lupa ada juga yang namanya risiko. Benar. Kan gitu. Namanya Nah, dagang ya, Bang ya. ya dagang. Nah, makanya kan di sini kita batasin gitu. Arti dari kata trading itu dia tadi, yang kita tidak setuju judi itu tadi, ya itu dia tadi. Pada saat kita melakukan transaksi itu, kita katakan judi itu karena apa? Wadahnya nggak tepat, Bang Ridwan. Oke, itu yang Jadi, pertama ya, wadahnya ya. wadahnya tidak tepat. Oke. Udah itu yang kedua itu edukasi. Edukasinya. Ya, edukasi trading itu seperti apa sih gitu. Kita bisa memilih, banyak disediakan oleh pemerintah itu di dalam bursa Oke. berjangka. Banyak di situ pair-pair yang bisa kita transaksikan. Oke. Apakah Jual beli tadi ya? Jual beli tadi, Oke. jual beli mata uang, komoditas emas, minyak mentah, atau indeks saham gabungan Oke. gitu Bang Ridwan. Jadi tinggal kita memilih berdasarkan apa? Edukasi yang diberikan gitu. Dari Nah, edukasi itu dari mana kita dapat? Nah, itu dia tadi yang namanya diberikan oleh wakil pialang. Oke. Nah, wakil pialang ini di mana? Bisa kita cek dari website Bapak Pi sendiri ya, website pemerintah. Nah, di situ akan terdata apakah memang wakil pialang itu terdaftar, sehingga bisa memberikan edukasi yang tepat terhadap Betul. masyarakat. Jadi mereka tuh nggak menganggap ini judi, tebak-tebak buang manggis gitu. Oh. Jadi kapan tahu dia harus jual, kapan dia tahu harus beli. Nah, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu dulu sobat trader. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah apa? Pada saat kita mau trading itu kita harus yakin dulu gitu. Ini trading ini adalah jual dan beli. Nah, kita lengkapin, kita belajar banyak ya wadah-wadah dari ini ya, juga dari sosial media ataukah dari wakil pialang langsung atau mungkin dari perusahaan-perusahaan resmi pialang yang terdaftar di Bapepti itu memberikan edukasi gitu. Nah, hanya saja kadang-kadang mungkin
dipersingkat sama oknum-oknum tertentu. Nah, makanya Perusahaan X lah ya bang. Ya. Kita nggak sebut merek nih bang. Ya, kita nggak sebut merek ya, tetapi memang sering yang kita dengarkan seperti itu. Nah, makanya timbullah image bahwasanya trading itu adalah judi. Karena apa? Tebak-tebak. Kayak gitu, kalau nggak atas bawah, kalau nggak kiri kanan gitu. Padahal sebenarnya di dalam trading itu sendiri ada jual dan beli, tapi kapan waktunya? Jadi ada beberapa dasar-dasar kapan kita akan melakukan jual, kapan kita akan melakukan beli. Oke. Nah, kalau kita seandainya kita nih investor nih, Bang Ridwan, nah otomatis kan kita memikirkan nih, saya punya dana nih, gitu kan, tapi resmi nggak gitu. Nah, itu yang harus kita cari tahu ya, sobat-sobat trader. Yang resmi, kita mendapatkan edukasi di perusahaan yang tepat. Nah, edukasinya itu nanti akan otomatis berjalan gitu. Jadi pada saat edukasi itu berjalan, kita sudah memiliki pengetahuan. Itu dasar untuk menepis yang namanya judi. Karena di dalam trading itu sendiri, MUI sendiri mengeluarkan fatwa Bang Ridwan gitu. Bahwasanya dia tidak fiktif gitu. Hanya saja kita di pasar tradisional fisik ya jual belinya, tapi kalau di sini dia nilai kontrak gitu ya. Jadi gini Bang Jimmy. Nah, dari kita awal, contohnya saya bukan wakil pialang nih Bang. Contoh saya bukan wakil pialang, tapi saya pengen nih mengedukasi. Saya pengen mengedukasi. Boleh nggak? Kalau saya ini bukan wakil pialang, ya Bang, yang pasti ada lisensinya Bang ya. Untuk menjadi seorang wakil pialang ini kan tentu ya, ada prosesnya. Nah, jadi yang mengedukasi itu, contoh nih, saya mau ketemu dengan investor saya harus bawa Bang Jimmy atau saya sendiri boleh nggak gitu kira-kira Bang Jimmy? Kalau sesuai dengan prosedurnya. Nah, kita bicara kalau sesuai prosedur ya, kalaupun kita mau langsung ketemu dengan ini kita ya sah-sah aja sih menurut saya. Sah aja Bang Jimmy ya. Tapi dengan catatan, kita lihat dulu nih Bang Ridwan, dia dari perusahaan apa, ya kan, dan bagaimana dengan izinnya, legalitasnya kan gitu. Jadi kalau perusahaan resmi yang terdaftar di Bapepti itu pasti mempunyai namanya wakil pialang. Nah, mungkin untuk perkenalan di awal sih sah-sah aja, namanya kadang-kadang kita bersosialisasi gitu kan, ngelihat, wah ini keren nih, ada trading gitu kan, ada edukasinya gitu kan. Nah, yang sobat trader perlu itu adalah pertanyakan atau cari tahu yang namanya legalitasnya gitu. Nah, otomatis tanpa harus pun ketemu dengan wakil pialang, edukasi itu bisa berjalan gitu. Karena ya kita wakil pialang juga selalu mengedukasi, tetapi ada juga yang namanya perpanjangan tangan kita, kan gitu. Nah, itulah tadi yang dinamakan tadi itu edukasi dan sosialisasi itu berjalan gitu, Bang Ridwan. Berarti kalau pengen trading harus edukasi dulu. Ya, wajib tahu ya. Ya, wajib. Jadi nggak asal saya pengen nih, saya punya duit nih, saya join deh, gitu. Boleh nggak? Nah, itu dia tadi. Sekarang kita lihat dulu nih Bang Ridwan. Ada mungkin investor yang mungkin tertarik langsung dia untuk transaksi jual dan beli gitu ya. Belum edukasi kan gitu. Tetapi kita sampaikan dulu nih hal-hal dasar apa sih sebenarnya yang namanya perdagangan berjangka. Kita sampaikan dulu dia legalitasnya, profitable-nya seperti apa, dan kerugiannya diminimalkan seperti apa. Gitu itu dulu. Jadi dia tidak seperti membuang uang di jalanan gitu. Pasti Bang. Kadang-kadang kita kan, wah ini keren ini, mau ini kan gitu. Tetapi harus yang kita sampaikan itu adalah edukasi di awal. Nah, setelah nanti menjadi investor di perusahaan yang resmi, nah baru nanti kita sampaikan gitu bahwasanya edukasi ini berjalan seperti ini ya. Nah, prakteknya itu seperti ini kan gitu. Nah, ada namanya trading planner kan gitu. Di samping wakil pialang itu juga perusahaan resmi itu mempunyai trading planner. Nah, trading planner inilah yang akan memberikan kapan momen itu berdasarkan analisa yang kuat ya, yang sesuai dengan ini perkembangan perekonomian. Nah, nanti mereka akan memberikan kapan kita mau jual dan belinya gitu ya, Pak. Trading planner itu apa, Bang? Ya, ini kan sahabat-sahabat trading kan juga nggak tahu trading planner itu apa sih gitu. Nah, kalau di dalam ini istilahnya trading planner itu berarti perencana transaksi, Bang. Perencana transaksi, Bang. Berarti kapan kita beli, kapan kita jual kita beli, kapan kita jual, apakah kita pada saat ini belum memungkinkan gitu ya untuk kita membeli atau menjual gitu posisinya gitu. Kita tunggu, nanti pasti ada alasan-alasan apakah kita akan menunggu berita ataukah berdasarkan analisis dengan teknikal gitu. Itu semuanya di trading planner ya, Pak. Inilah dia tadi perpanjangan dari wakil pialang tadi. Nah, wakil pialang itu di legalitas, tetapi ada trading planner disediakan oleh perusahaan. Gitu dia. Berarti itu pasangan yang komplit, Bang ya gitu. Ya, itu ya ibaratnya bisa dibilang dua sejoli lah gitu, Bang Ridwan ya. Dua sejoli karena dengan adanya legalitas yang resmi disediakan oleh pemerintah, terus kita ini ada trading planner-nya, sehingga mempercepat yang namanya proses edukasi terhadap investor-investor yang ingin
sesegera mungkin kan gitu. Tapi ada juga yang investor ini ya udah saya belajar dulu, no problem, justru itu jauh lebih bagus gitu. Tetapi ada tipe investor yang dia mau langsung laksanakan di tempat gitu. Berjalan dengan waktu dia akan berproses gitu dia. Tetapi tetap wajib hukumnya. Wajib. Gitu dia. Berarti dia wajib edukasi dulu, Wajib edukasi, dia harus ya. tahu dulu izin dan legalitas perusahaan. Ya benar. Yang kedua dia harus diajarin lagi, edukasi lagi dalam tahap di sesi trading plannernya. Iya benar. Baru bisa join ya Bang ya. Iya baru bisa. Nah, jadi memang sih sebagian orang yang sudah mengenal ya Bang ya mungkin. Nah, kalau kayak saya tahunya trading ini Bang dari 2008. Iya. Nah, jadi 2008 itu memang orang sih ya sudah paham sih kalau orang-orang investor ini ya dia cuma berpikir bagaimana sih pengembangan uang gitu ya. Pengembangan uang jadi mau dari segala cara ya Bang ya. Mungkin udah trading ini sudah mulai banyak ya dari dulu mereka sudah mulai ya namanya yang penting bisa cuan lah gitu kan. Iya benar. Nah, rupanya di balik sisi cuan ini banyak Bang yang goyang, Ya. akhirnya tumbang gitu Bang. Jadi saya rasa ini kayaknya ada yang salah nih Bang gitu. Iya benar. Nah, gitu. Kalau menurut Bang Jimmy, kesalahannya itu tadi di apanya Bang? Nah itu dia tadi Bang Ridwan. Jadi kalau dia selama ini ya kita perhatikan ada beberapa cerita ya yang beredar di masyarakat, juga gitu beredar di investor. Dia sudah mencoba untuk bertransaksi, tetapi di balik cuan tadi itu kan ternyata ada yang namanya risiko. Kan? Nah, jadi kenapa kebanyakan itu risiko ini justru yang dikedepankan kan gitu? Karena apa? Kurangnya edukasi tadi Bang Ridwan. Jadi pada saat kita edukasi itu, kita juga harus menyampaikan adanya risiko daripada transaksi ini gitu. Nah, bagaimana risikonya itu? Makanya di dalam istilah trading itu ada yang namanya manajemen risiko gitu. Nah, kita sampaikan berapa besaran dana investor yang diinvestasikan itu tadi. Nah, atas kesepakatan berapa gitu risiko yang siap diterima oleh investor kan gitu. Jadi ibaratnya kan ini trading ini sebenarnya high risk high return gitu ya. High risk, high return. Iya, jadi risiko besar untungnya bisa besar. Nah, makanya perlu keseimbangan yang namanya dimulai dari edukasi. Edukasi itu aja kuncinya gitu. Kembalinya berarti ke edukasi Bang. Edukasi dia. Edukasi. Jadi buat sahabat-sahabat trader ya, buat sahabat-sahabat pemula yang mulai trading. Nah, di sini kita sudah dengar sama-sama dari Bang Jimmy. Ya, dari Bang Jimmy ini adalah seorang wakil pialang berjangka Ya, Bang ya. ya. Bisa dicek ya Bang ya nantinya di website. Bisa dicek. Nah, jadi memang harus diarahkan dulu nih ke edukasinya. Ya, benar. Nah, jadi di sini mungkin ya kami ini pendatang baru, Bang. Ya, sahabat-sahabat trader, ya kita juga di sini pengen belajar. Ya, trading itu apa? Ya kan rupanya kita sudah dijelasin dengan Bang Jimmy, trading itu namanya transaksi. Ya. Ya, transaksi. Jadi memang sih kita bukan cerita resiko ya, Bang ya. Tapi kita dari lahir pun sudah ada Punya resiko, iya. Iya kan, Bang? Kan gitu. Ya. Jadi yang kita hadapin cuma dua pilihan. Ya. Jadi sampai pun akhirnya kita berbisnis ya juga tetap di dua pilihan. Tetap di antara dua pilihan. Beli atau jual. Jadi kita ceritanya singkat aja nih Bang, ya kan? Kita pengen kita step by step, ya step by step kita kupas nih. Bagaimana sih nanti ke depannya mungkin bagaimana sih transaksi yang baik ya? Transaksi yang baik, terus izinnya kita tidak melanggar aturan main gitu ya Bang ya. Nah jadi memang sih yang bertransaksi ini, nah ini sering banyak nih Bang. Yang bertransaksi ini sebenarnya siapa Bang? Kalau menurut dari hukumnya Bang? Nah, kalau berdasarkan daripada ketentuan pemerintah sendiri, yang bertransaksi itu sebenarnya investor sendiri. Investor? Iya, investor oke. Nah, karena begini, ibaratnya kita ini punya dana kan gitu untuk berinvestasi. Nah, kita yang melakukan transaksinya itulah tujuan daripada perlindungan secara legalitas tadi oleh pemerintah. Nah, perusahaan penyedia jasa untuk kita bertransaksi itu yang resmi tadi itu memberikan fasilitas edukasi. Apakah itu bisa langsung dengan wakil pialangnya, gitu, ataukah dengan webinar gitu ya, atau Zoom meeting. Gitu. Ya banyak cara-cara untuk edukasi gitu. Tetapi yang harus kita ingatkan itu adalah tetap transaksi itu keputusan itu adalah ke investor sendiri. Investornya langsung ya Bang? Iya. Berarti kalaupun ada dari contoh nih dari biasa sih kan marketing ya. Bang ya.
kayak kita bilang trader-tradernya lah gitu ya. Nah biasanya sih mereka tidak mau repot investornya. Tetapi di sini penekanannya bahwasanya trading itu adalah investornya sendiri bang ya. Iya benar. Berarti si tradernya ini hanya mengarahkan bang. Iya memberikan. Jadi trader itu atau marketing itu selain tadi memberikan penjelasan singkat mengenai legalitas, ya, dia juga harus memberikan gitu. Ibaratnya ada banyak perusahaan yang mungkin menyediakan yang namanya signal trading, ya kan, analisis harian, analisis mingguan, itu sah-sah aja, Bang Edward. Itu namanya edukasi yang diberikan oleh apanya. Tetapi kita harus tetap juga mengingat, kembali lagi tadi di awal, itu investor yang melaksanakan transaksinya. Gitu. Iya. Jadi bagaimana caranya agar investor itu mengetahui benar-benarnya bagaimana? Tujuannya apa gitu? Pemerintah itu pengen, wah ternyata pemerintah sudah menyediakan wadahnya gitu. Nah kalau dilakukan orang lain ini sudah salah. Kalau di mata hukumnya aja udah salah gitu kan. Kan gitu. Nah jadi kalau dia dilakukan investornya sendiri, nah otomatis ada yang namanya sebuah sensasi gitu yang didapatkan oleh investor sendiri. Bahwasanya image trading yang tadi katanya judi atau nggak benar itu, oh ternyata benar. Gitu ya. Nah kalau yang lain melakukan, kalau trader atau marketing yang melakukan kan dia akan tetap berpikiran, wah ini benar-benar judi. Kan gitu. Tapi kalau investor sendiri dengan edukasi, akhirnya dia merasakan, oh ya ternyata benar. Gitu, dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh perusahaan gitu. Jadi setelah nanti investor ini sudah menyampaikan yang apa-apa yang dia rasakan, ternyata memang ini resmi, ini sah, wadahnya ada, dana dan data nasabah itu tadi dijamin oleh pemerintah. Nah akhirnya kan kita ini sih udah sifat insting manusia nih Bang Ridwan. Pasti kan cerita gitu, menggosip istilahnya, menggibah. Ya mungkin sekarang istilah menggibah. Nah bisa jadi nanti dia akan menggibah dengan yang lain. Oh enggak itu judi. Oh enggak, saya edukasi. Saya kenal wakil pialanya, saya tahu perusahaannya, dan saya tahu caranya bertransaksi, kapan jual, kapan beli. Nah itu sensasi di awal itu tadi yang kita perlukan, sehingga apa, pemerataan yang namanya edukasi ke masyarakat itu bisa dengan cepat berjalan. Begitu dia caranya. Tapi kalau dia dilakukan oleh marketing atau trader itu apapun ceritanya itu sudah salah. Salah bang. Salah dan tidak boleh. Berarti kita di perusahaan ini tidak ada joki bang bahasanya. Ya, nggak ada joki. Jadi untuk menghilangkan bahasa image judi tadi. Iya benar. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat trader ya di sini yang pengen sebagai trader pemula ya, sebagai investor pemula gitu ya. Jadi di sini memang penekanan untuk lisensi hukumnya itu adalah ke investornya sendiri yang bertransaksi. Tidak boleh diwakilin ya. Ingat, kalau diwakilin perusahaan future ini atau perusahaan trading ini tidak ada menyediakan jasa joki. Ya, karena itu sudah salah. Nah, jadi kita cerita trading bang, kita sudah cerita hukumnya, kita sudah yang bertransaksi itu siapa bang. Nah sekarang menurut pandangan Bang Jimmy lah sebagai orang yang mengerti tentang hukum dari transaksi trading online ini bang. Sampai kapan ini bang? Apakah nanti 2 tahun lagi trading ini tidak ada atau semakin menjamur bang nanti trading ini? Kalau menurut abang lah gitu. Kalau menurut pandangan kita Bang Ridwan, ini akan semakin heboh. Trading ini ya, kita udah lihat ya beberapa kejadian-kejadian belakangan ini juga ya, yang ilegal itu bagaimana dengan respon cepat ya, pemerintah langsung mengambil tindakan gitu ya, dengan investigasi dan menutup dan menyatakan itu ilegal gitu. Nah masyarakat sekarang kan udah pintar Bang, apalagi dengan adanya yang namanya Google kan, mereka bisa searching gitu ya. Bagaimana mengenai legalitas. Dan memang kalau dari adanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak penyedia jasa trading ini, sebenarnya dalam jangka panjang ini bisa diperkirakan nanti antara pasar tradisional dan pasar digital. Nah ini akan berjalan berdampingan ini Bang Ridwan. Digital dengan pasar tradisional. Nah, malah pasar tradisional sekarang ini udah kita tahu ya sobat trader, itu banyak dimodernisasi mereka sekarang. Ya contohnya ya ada perusahaan X gitu ya. Ya kita buka aplikasinya, kita lihat kita mau pesan apa, mau order apa, ternyata ada, tinggal tunggu 2-3 hari nyampe. Bahkan ada yang instan ya. Kan gitu. Itu kan namanya pasar tradisional yang dimodernisasi. Gitu dia. Kayak marketplace gitu bang? Ya kayak marketplace. Benar. Jadi jual beli itu dia online ya? Iya. Berarti kita tidak harus mesti datang gitu ya? Kita datang ke tempatnya, kita pengen beli ini, kita datang ke tempatnya gitu ya? Iya, jadi sebenarnya cukup membantu kita sebagai masyarakat di dalam mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu Bang Ridwan. Di dunia digital ini Bang? Ya, pasar tradisional yang dimodernisasi, dipermudah cara penjualan dan pembeliannya.
Gitu dia. Nah, kalau dia tadi trading ini kan bisa dibilang kan perdagangan digital nih Bang Dirman kan. Nah, dari pasar tradisional yang dimodernisasi tadi itu menjadi pasar digital. Nah, pasar digital ini menjadikan misalnya bisa dibilang ini adalah pasar uang ya, pasar komoditas kan gitu. Nah, jadi selain tadi dia dari pasar tradisional yang dimodernisasi ini, ternyata pemerintah juga menyediakan, bahkan ternyata ini dari dulu kita banyak masyarakat yang tidak tahu nih Bang Dirman. Karena itu dia tadi image tadi itu sudah sekian lama berkembang dan pemerintah terus membenahi diri ya untuk melindungi para investor, para nasabah, sehingga apa? Seolah-olah baru sekarang tahu kalau ternyata ini baru booming gitu, padahal sebenarnya udah lama. Iya. Kan gitu. Nah itu dia tadi, kenapa? Karena kurangnya edukasi. Nah makanya untuk jangka depannya nanti kita lebih dipermudah lagi. Nah pernah ada opsi pemerintah yang menyatakan mungkin tahun berapa ya 2020 berapa nanti pendapatan rata-rata per bulan setiap masyarakat Indonesia itu mungkin akan di sekitar di atas 10 juta sampai 20 juta. Pendapatan Per bulan. per bulan? Per bulan. Dari? Nah, ya. Apakah itu bisa dia dengan bekerja ataukah dia dengan berwira swasta atau usaha kan gitu Pak. Jadi memang target jangka panjang pemerintah itu membuat itu gitu, menaikkan ya pendapatan rata-rata per bulan masyarakat itu naik sampai di atas 10 juta bahkan 20 juta. Nah, pembenahan pemerintah itu di situ dia, Bang Ridwan. Nah, jadi secara perlahan pasar tradisional yang dimodernisasi, ditambah lagi ada yang namanya pasar digital ini dia tadi. Inilah wadah kita sebenarnya gitu. Inilah wadah kita bagi juga pelaku bisnis, pelaku usaha ataupun pekerja. Di sini berkumpul semua nih, Bang Ridwan. Dan gitu. Nah, makanya sekarang pemerintah itu terus berbenah gitu ya untuk melindungi ininya. Jadi untuk jangka panjang ini sangat-sangat wajar sih menurut saya. Ya kita wajib tahu lah. Kedepannya ini akan makin lebih besar lagi Bang? Lebih besar lagi dia. Daripada saat ini? Saat ini gitu. Ini saya rasa belum ada apa-apanya nih Bang Ridwan. Karena kita tahu ya ibaratnya mungkin beberapa tahun yang lalu ada salah satu jenis yang belum bisa ditransaksikan di dalam bursa berjangka. Tapi ternyata 2-3 tahun terakhir ada dan baru kemarin juga itu di launching kan gitu Bang Ridwan. Artinya setiap apa yang mau kita transaksikan itu akan semakin dilengkapi sarana dan prasarananya oleh pemerintah gitu. Nah, berarti apa? Kalau kita tidak mau belajar dari sekarang, wah penyesalan di belakang hari. Ketinggalan gitu. Ketinggalan gitu. Sama waktu modernisasi transportasi ya dulu ya. Bagaimana masih ingat ya? Dulu kita nih apa yang namanya angkutan umum atau apa kan? Ternyata hanya dengan pencet-pencet HP kita dijemput dan diantar sampai ke lokasi tujuan kita. Kalau nggak salah kayak Gojek. Ya. Gojek ya. Nah makanya kita itu harus siap-siap untuk yang namanya kalau program pemerintah itu menuju industrial 2.0. Apa itu Bang? Ya kan? Nah artinya semua nanti sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintahnya akan serba digital, Pak. Dan kita tahu sekarang nih, bahkan kita bayar pajak sekarang sudah ada online. Sudah online. Perpanjangan SIM kita sudah online. Bayar denda, pembuatan perusahaan atau apa aja itu sudah disediakan pemerintah secara online dan gratis. Nah itu dia. Makanya kalau untuk kedepannya ini akan semakin booming lagi, Bang Ridwan. Berarti dunia digital atau dunia online atau investasi online semakin jauh kita dipaksa untuk ke arah situ gitu Bang? Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau Bang ya. Karena kita pesan ojek sudah dari online ya. Kayak saya Bang, biasa saya naik kereta api gitu ya. Saya juga pesannya juga dari online gitu ya. Nah, memang kalau saya rasa sih memang sudah secara sadar atau tidak sadar memang kita sudah diarahkan sudah terikut lah. Akhirnya ya mungkin dulu waktu mau beli tiket naik kereta api mungkin Bang Ridwan masuk, waduh antriannya gitu ya. Harus keloket dulu Bang. Ya, dan ternyata dengan sekarang sebelum kita menaikin kereta api ternyata sudah ada secara online pesannya. Datang tinggal naik, selain mempersingkat waktu dan tenaga, otomatis kan ini mengurangi kos pengeluaran kita. Lagi ngantri, haus atau apa kan gitu. Tapi mau nggak mau nih Bang Ridwan, memang kita harus memaksakan diri ya. Kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi sekarang. Gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat trader ya, di sini kita bahas nih kan. Jadi secara tidak langsung kita ini memang diarahkan ke dunia online, ke dunia digital, investasi pun online. Ya Bang ya. Jadi makan aja nih yang tinggal kita masukkan ke mulut manual ya Bang ya. Mungkin bisa nggak nanti Bang ke depannya itu dipakai online juga Bang? Nah itu yang susah kalau bicara makan dari dia sistem manual, kita suap sendiri di digital kan nanti
Kecuali mungkin kalau lagi sakit mungkin Bang Ridwan ya. Sakit pun harus masuk sendiri Ya, Bang Jim ya. enggak, digitalnya itu ada perpanjangan gitu, perawat. Oh perawat. Perawat, Berarti, ya. berarti pakai perawat Bang. Iya, tapi nggak digital, dia Benar. manual semi otomatis, ya kan gitu. Tapi itu yang namanya sistem itu sudah memang terus dibangun, gitu ya. Betul. Dibangun, semakin dimutakhirkan. Tetapi selain itu pemerintah juga tetap yang namanya memberikan perlindungan. Oh, di dalam dunia investasi gitu Bang. Iya, jadi memang mulai dari data, ya dana nasabahnya sendiri, edukasinya ada, gitu. Bahkan pada saat transaksi itu berlangsung juga bisa diketahuinya oleh investor. Begitu dia mendapatkan keuntungan, dia bisa tarik kemana aja. Nah ini kan kalau bisa dibilang dari tahun ke tahun itu semakin canggih. Dulunya mungkin butuh 1 hari ini menarik keuntungan Bang Ridwan. Ternyata sekarang apa? Hitung menit masuk nih, kan gitu. Bahkan ada perusahaan yang ya ibarat kata nggak sampai 1 menit masuk. Sama seperti kemudahan kita memakai e-banking. Itu dia. Jadi akan semakin canggih nih Bang Ridwan. Jadi kalau kita tidak mau belajar, kan gitu. Wah sayang sekali nih Bang Ridwan, nanti yang ada kita jadi manusia purbakala nanti. Betul. Kan gitu. Berarti memang ya. Jadi gini Bang Jim, mungkin ya sahabat-sahabat investor ya Bang ya, khususnya investor lah. Kalau yang investasikan uangnya berarti namanya investor. Ya. Gitu ya Bang Jim ya. Nah jadi kalau contoh saya nih pengen jadi investor, Ya. aman nggak Bang? Dana saya yang pertama. Ya. Gitu. Kira-kira aman nggak? Menurut Abang lah. Gitu. Ya kalau menurut pengetahuan saya ya, dengan apa yang kita lihat selama ini, itu hal yang paling utama itu, Pak. Keamanan dana ya Bang ya? Iya, Pasti ya. keamanan dana dan perusahaan nanti akan menyesuaikan datanya dengan kepemilikan. Oke. Kenapa? Kan gitu ya, sama dengan kita juga menabung, bank juga akan menanyakan tujuan pembukaan rekening, itu untuk apa? Udah itu dananya berasal dari mana? Nah ini semua sebenarnya bukan membuat kita ribet, tapi membuat kita semakin terlindungi ini Pak. Lebih safety Bang. Lebih safety. Bener. Gitu. Jadi dengan adanya safety ini, ya kita mempunyai dana itu untuk investasi itu kita merasa nyaman. Ini dulu Bang Ridwan. Yang utama itu bahkan sekarang ini kan bisa dibilang kalau sudah ada kenyamanan, berarti ada kecocokan. Cocok dulu Bang. Ya, jadi kalau dia dulu, sudah nyaman, baru cocok. Serasi. Ya, serasi. Nah begitu dia tadi sudah nyaman dengan yang namanya keamanan data, keamanan dana, dan memang track record daripada perusahaan itu tadi, dia sudah ketahui lewat edukasi tadi itu Bang Ridwan. Nah ini investor-investor muda akan banyak bermunculan ini Bang Ridwan. Betul Gitu betul. dia. Bang. Jadi sebenarnya memang kerja cerdas itu menghasilkan uang Ya. dengan santai ya Bang ya. Iya, jadi bisa dibilang kerja santai, dibilang sih enggak juga ya Bang Ridwan. Enggak. Karena kan sedikit memeras otak nih, karena kan di awal kita harus belajar. Tetapi kalau kita udah cocok, udah nyaman, dan kita mendapatkan ilmunya, yakin aja Bang Ridwan, akan makin banyak pendapatan masyarakat yang ibaratnya gini, taraf kesejahteraan masyarakat kita ini akan bertambah. Dan ini akan bertumbuh terus ini, sesuai dengan program pemerintah. Oke. Nah itu dulu. Nah makanya dari awal itu apa? Edukasinya gitu ya Bang Ridwan. Jadi kalau edukasinya itu berjalan, kenyamanan, keamanan data tadi sudah oke, why not gitu kita untuk berinvestasi kan gitu. Karena sebenarnya selama kita menjalani hidup ini ada poin-poin yang namanya melakukan investasi Bang Ridwan. Gitu. Bisa coba gimana tadi Bang? Nah jadi kalau kita di dalam menjalani kehidupan ini kan otomatis ada step by stepnya. Sampai dengan suatu saat kita akan mendapatkan yang namanya penghasilan. Apakah penghasilan tetap atau tidak tetap? Pasti Kan itu Bang, pasti. Ya. Nah bagaimana untuk mengatur keuangan kita? Kalau kita nggak atur keuangan kita ya masuknya Rp1.000 keluarnya 1.500, wah ini parah kan gitu. Nah bagaimana masuk 1.500 keluarnya 3.000 kan gitu nih Bang Ridwan. Nah bagaimana caranya kan gitu. Mulailah dengan investasi gitu, sesuaikan dengan besaran dana kemampuan kita berdasarkan apa tadi, edukasi tadi. Edukasi. Nah itu. Jadi kalau dia udah nyaman, udah cocok, perusahaannya juga resmi, track recordnya juga bagus, kenapa tidak gitu Bang Ridwan, kita buat investasinya itu nilainya lebih besar daripada tabungan kita. Betul. Jadi daripada uang itu mendem, Ya. bagus sedikit kita alokasikan Bang Ya, untuk kita investasi alokasikan. juga Ya. tadi ya. Gitu. Nah, sahabat-sahabat investor, kita bahasanya sahabat investor dulu nih.
ya kita sudah tahu trading itu harus dibutuhkan edukasi. Ya, kita langsung hadirkan di sini wakil pialangnya, ya kan, yang mengerti tentang hukumnya. Nah, jadi buat sahabat investor harus lebih cermat. Yang pertama itu harus lebih cermat. Edukasinya, ya edukasi yang penting. Kenapa? Kita menggelontorkan sedikit dana nih untuk investasi. Nah, kita harus lebih bijak, ya lebih bijak lagi. Karena banyak perusahaan-perusahaan saat ini yang mungkin ya kita bisa lihat sudah menjamur ya dengan bahasa trading, dengan bahasa fixed income ya Bang Jimmy ya, dengan bahasa-bahasa lain. Nah, kita nggak perlu nyebutkan X, cuman kita kembalikan pada diri kita karena kita adalah seorang investor. Ya, kita akan berdagang. Kemanakah nanti berdagangnya? Kita akan kupas nanti satu persatu di channel ini Bang, khususnya ya. Nanti boleh, kita kupas. Boleh, nanti. Saya agak merepotkan Abang nanti. Ya, mungkin kita sering ketemu ya kan, kita ngobrol-ngobrol. Enak itu rasanya bisa mengedukasi gitu kan. Karena kenapa? Ya ibaratnya memang ini kan program pemerintah. Gitu. Pasti Bang, pasti. Gitu. Kita harus bahas secara mendetail. Gitu. Nah, otomatis pada saat nanti ini dia sudah mendetail, masyarakat itu bisa mendapatkan memang informasi yang tepat dan akurat. Gitu ya. Pasti Bang, ya. Pasti. Nah, jadi buat sahabat-sahabat investor, penekanan kita di sini adalah bagaimana sih edukasinya dulu. Ya, karena kita bukan menggelontorkan jasa tenaga ya, karena di situ adalah sebagian aset kita, harta kita. Nah, kita harus lebih jeli di bidang edukasinya dulu nih. Jadi dibilang Bang Jimmy tadi ada edukasi tentang lisensi perusahaannya seperti apa. Itu yang pertama ya. Karena menyangkut di sini menyangkut dengan keamanan data dan dana ya Bang ya. Nah, yang kedua bagaimana nanti belajar tentang mengedukasi pasar itu seperti apa. Nanti semua akan kita kupas ya untuk investor-investor kita di sini. Nah, jadi terima kasih Bang bahasa singkat kita hari ini ya Bang. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Bagaimana menganalisa berita, bagaimana menganalisa teknikal ya Bang ya. Ngobrol-ngobrol santai tapi bermanfaat. Iya, betul Bang. Kita nggak pengen sih sebenarnya mengupas habis karena semua orang ini sudah, kalau bahasa trader kalau yang saya lihat ya udah ada banyak ya kayak Gema ya, kayak Astronaci, habis itu John Paul 77 mereka sudah mengedukasi, mentor Bang. Suhu-suhu kita di atas Bang ya kan. Jadi di sini kita hanya bagaimana sih untuk menganalisa investasi ini bisa cuan gitu Bang. Iya, karena itu tujuan daripada investasi itu yaitu ada cuannya. Cuannya Bang ya. Cuannya. Resiko di depan ya Bang ya. Yang pasti resiko di depan kita Bang. Resiko di depan, jangan cuannya di depan, resikonya di belakang. Wah, ini udah terbalik. Ya terbalik nanti kita akan. Oke. Jadi hidup ini tidak ada yang tidak hidup ini semua dihadapkan dengan resiko dulu. Ya kita mau kaya, resiko kita ya harus siap dengan miskin. Ya kan gitu Bang Jim ya. Nah, jadi buat sahabat-sahabat investor ya mungkin edukasi kita ini di awal ya di perdana ini ya mungkin singkat dulu ya kan. Nanti akan kita kupas satu persatu. Ya ini namanya kita bicara-bicara santai lah. Ya nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya nanti kami cantumkan. Pengen ngobrol langsung dengan wakil pialangnya boleh ya, boleh ngobrol-ngobrol. Gimana sih perusahaan yang benar ini gimana? Kenapa uang saya bisa hilang? Ini banyak nih Bang Jimmy. Ya kan? Kok bisa hilang sih uang saya sekian ya kan? Ini buat khusus investor-investor kita. Ya, di sini saya Ridwan. Mengucapkan terima kasih dengan Bang Jimmy juga saya ucapkan terima kasih Bang sama-sama atas kedatangannya di ruangan yang sederhana ini ya Bang ya untuk mengedukasi ya. Segala sesuatu itu dimulai harus dari yang sederhana Bang. Sederhana dulu. Baru kita menuju yang namanya cuan. Oke. Jadi sahabat-sahabat investor ya khususnya untuk dunia trading lah saya bilang dukung terus ya channel kita. Kita akan bagi ilmunya untuk kedepannya juga sahabat-sahabat investor ya Bang ya. Kita akan lebih dukung lagi ya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi dengan kita. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.